The true object of education is to restore the image of God in the soul. In the beginning, God created man in his own likeness. He endowed him with noble qualities. His mind was well balanced, and all the powers of his being were harmonious. But the fall and its effects have perverted these gifts. Sin has marred and well-nigh obliterated the image of God in man. It was to restore this that the plan of salvation was devised, and a life of probation was granted to man. To bring him back to the perfection in which he was first created is the great object of life, the object that underlies every other. Patriarchs and Prophets, page 595, paragraph 2. Oke, jadi kita akan belajar tentang fungsi daripada kehidupan kita di dunia ini. Dan kita bisa hidup di dunia ini karena Tuhan Yesus di saat Adam dan Hawa berdosa langsung memikul upah dosa manusia, sehingga manusia, Adam dan Hawa dan keturunannya bisa hidup, dan kehidupan itu adalah kehidupan kesempatan atau probation untuk tidak salah pilih lagi sebagaimana Adam dan Hawa salah pilih. Jadi kalau Adam dan Hawa mati gara-gara mereka berdosa, dan dosa itu ialah makan buah yang dilarang, dan untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perintah atau hukum Tuhan, kita tahu upahnya adalah kematian. Dan kalau mereka mati, nggak ada kita di dunia ini, nggak ada probation. Jadi kita di dunia ini hidup itu karena diberikan kesempatan lagi, karena kematian kita sudah digantikan oleh Tuhan Yesus punya kematian, sehingga kita sekarang bisa hidup. Dan kehidupan kita ini adalah kehidupan untuk menurut firman Tuhan, karena Adam dan Hawa melanggar dan seharusnya mati. Dan ini adalah Roh Nubuat katakan ini second probation atau another probation atau another chance, kesempatan lagi. Dan nggak ada kesempatan lagi setelah ini. Jadi tujuan yang kita harus mengerti bahwa kita sejak lahir fungsinya ialah untuk menurut firman Tuhan, dan perlu saya tambahkan apapun konsekuensinya. Karena tujuannya ialah untuk menurut. Karena kehidupan ini diberikan untuk kita menurut, di mana Adam dan Hawa melanggar. Cuma itu sebabnya. Dan bukan hanya untuk menurut, Tuhan pun memberikan kemampuan, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan menunjukkan dan menghidupkan kehidupan dalam kemanusiaannya sinful flesh, Roma 8 ayat 3, dan membuktikan bahwa manusia di saat bergantung kepada Bapa, dan kita melalui Tuhan Yesus bergantung kepada Bapa, bisa mengungkapkan kehidupan Kristus dengan sempurna, sebagaimana Kristus dengan sempurna hidup untuk menurut firman hukum Bapanya di dunia ini. Dan itu fungsinya. Nggak ada fungsi yang lain yang lebih penting daripada itu. Tidak ada. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, nggak ada yang lebih penting dari itu. Karena kalau ada yang lebih penting dari itu, artinya kehidupan kekal yang diberikan kepada orang yang menurut dalam kehidupan probation ini nggak penting lagi, sementara semua orang ujung-ujungnya mati. Jadi apa yang lebih penting di dunia ini kalau ujung-ujungnya kita mati, lalu kehilangan kehidupan kekal hanya karena saya salah pilih. Oke? Jadi di saat kita lahir di dunia ini, kita masuk probation. Kita langsung masuk probation, dan probation kita itu mulai waktu lahir, dan di saat kita lahir, kita sudah mulai menuju kematian. Setiap hari tubuh kita tambah lama tambah tua, dan akhirnya kita akan mati. Tapi bukan itu kehidupan yang dijanjikan sebagai kehidupan kekal. Tuhan Yesus mati untuk kematian upah dosa manusia, bukan supaya kita bisa hidup hanya untuk mati. Kematian Tuhan Yesus itu supaya saya bisa hidup dan pilih yang benar, apapun konsekuensinya, tetapi dengan pilih yang benar, saya akan memperoleh kehidupan kekal kalaupun harus dibangkitkan dari kubur karena pilihannya benar. Dan pengertian ini nggak banyak orang mengerti lagi di akhir zaman. Seakan-akan di dunia inilah yang paling penting dari segala-galanya. Sementara kerajaan surga sudah dijamin walaupun kehidupan saya nggak berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau kehidupan saya bukan berdasarkan firman Tuhan, yang menjamin apa dan?
bisa saja keanggotaan saya dalam satu denominasi, surat baptisan saya, pengakuan saya seakan-akan itu yang saya perlu pertahankan lebih daripada pilihan yang benar saya. Karena Adam dan Hawa kehilangan probation pertama dan diberikan kedua itu karena mereka pilih sesuatu yang lebih penting daripada firman Tuhan. Dan itulah patokannya. Jadi saya punya kehidupan probation ini harus berdasarkan apa yang lebih penting, firman Tuhan. Konsep kehidupan kekal, itu yang lebih penting. Walaupun sekali lagi, dengan pilih yang benar, saya bisa mati. Atau Tuhan bilang, kamu bisa tidur, lalu waktu Tuhan datang dibangkitkan. Karena itu fungsi kita hidup di dunia ini. Karena kenapa saya mau mempertahankan kehidupan yang di ujungnya nggak bisa luput semua orang mati. Sejak lahir, semua sudah dijamin akan mati, tunggu tanggal main. Mau hidup sesehat apapun, ujung-ujungnya mati. Apakah kehidupan itu yang mau dipertahankan? Nggak ada salahnya untuk hidup sehat dan hidup sampai 100 usianya. Nggak ada salahnya. Dengan catatan pilihan kehidupannya berdasarkan firman Tuhan. Tapi nggak bisa mau hidup sehat sampai umur berapapun hanya diperoleh dengan melanggar firman Tuhan. Dan dengan melanggar firman Tuhan, saya bisa hidup lebih lama lagi. Tahu-taunya di ujungnya mati juga. Jadi semua orang waktu lahir sudah menuju kubur. Nggak ada yang bisa luput dari itu. Kita lihat di Mazmur 90 ayat 10, kehidupan manusia itu average-nya rata-ratanya 70 tahun. Dan kalaupun lebih dari 70 tahun, 80 tahun dia punya average, dan itu pun sudah kehilangan tenaga dan sudah nggak seperti anak muda yang masih semangat penuh dengan tenaga kehidupannya. Setelah itu di cut off. Jadi bukan kehidupan ini yang saya perlu pertahankan. Yang saya perlu peroleh dan pertahankan adalah kehidupan kekal, hasil pilihan saya yang benar apapun konsekuensinya di jangka waktu yang diberikan kepada saya sejak saya lahir sampai saya mati. Itu yang paling penting daripada segala-galanya. Nggak ada yang lebih penting daripada itu. Karena kita mengerti kenapa kita lahir dan hidup di dunia ini. Alkitab sangat jelas untuk menjelaskan hal ini, sehingga kita nggak perlu bingung dan memilih hal-hal yang nggak terpenting, seakan-akan kehidupan kekal sudah dijamin, walaupun hidupnya nggak berdasarkan firman Tuhan. Itulah tipuan namanya. Di Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, di saat orang itu mati umur berapapun, di saat probationnya berakhir, di saat pilihannya sudah tidak ada lagi, mudah-mudahan pilihannya nggak salah ya dalam kehidupannya, karena semua orang akan mati. Dan di saat dia punya probation berakhir, dia mati, sekarang dia punya catatan kehidupan, hasil pilihannya akan diperhadapkan di hari penghakiman untuk menentukan apakah pilihannya, kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan, atau kehidupannya bertentangan dengan firman Tuhan, walaupun keinginannya untuk masuk kerajaan surga. Bukan keinginan saya yang menyebabkan saya masuk kerajaan surga, pilihan saya itu yang menentukan, kehidupan saya itu yang menentukan. Bukan karena pengen masuk surga saya masuk surga, karena setan pun mau kembali ke surga dan kita tahu dia nggak akan kembali. Pilihan apapun konsekuensinya, kemelaratan pun konsekuensinya, dipecat dari pekerjaan pun konsekuensinya, kematian pun konsekuensinya. Kalau pilihannya benar, konsekuensi itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Kalau orang itu mengerti fungsi kehidupan ini dan hidup untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya untuk menyenangkan, dia punya rencana pribadi, walaupun semua itu akan menjadi debu. Dan di saat orang mati mulai dihakimi, dia akan dihakimi semua perbuatan-perbuatan yang tercatat di buku. Kita tahu malaikat mencatat semua perbuatan kita sesuai dengan kita punya pilihan. Artinya waktu saya pilih, mau pilih yang benar atau salah, itu akan diungkapkan dengan apa yang saya lakukan. Kita tahu di Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan surga. Dan kalau yang saya cari adalah bukan kerajaan surga, tetapi all these things, itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, semua kenyamanan hidup, dan itu yang lebih penting daripada firman Tuhan,
Dan itu artinya semua itu lebih penting daripada apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Dan kalau saya jarang baca, saya pikir saya cinta Tuhan. Padahal pilihan saya bertentangan dengan Alkitab yang saya kurang baca. Sehingga saya membenarkan saya punya pilihan karena saya nggak ada patokan kebenarannya. Kalau Alkitab saya baca pun tidak, dan kalau baca pun tidak mengerti. Karena kurang belajar. Umat Tuhan dibinasakan karena mereka tidak berpengetahuan. Dan oleh sebab itu, mereka salah pilih. Jadi semua pilihan mereka yang diungkapkan dalam perbuatan mereka akan dibuka di hari penghakiman untuk menentukan apakah mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan keinginan daging mereka, walaupun mengaku sebagai pengikut Tuhan. Matius 7:21 katakan, tidak semua orang yang bilang Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tapi dia melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah yang masuk kerajaan surga. Di Pengkhotbah 12 ayat 14 dikatakan, Bapa akan membawa semua pekerjaan hasil pilihan saya di hari penghakiman, dan itu termasuk hal-hal rahasia yang hanya ada dalam pikiran saya. Apakah itu baik atau tidak baik, itu semua dibukakan di hari penghakiman untuk menentukan apakah dia menggunakan dia punya kehidupan probation untuk nurut firman Tuhan atau tidak. Semua orang mau percaya atau enggak, ini kenyataannya. Karena semua orang yang lahir bisa hidup karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mau percaya Tuhan atau enggak, mengaku percaya Tuhan atau enggak, semua orang yang lahir bertanggung jawab karena diberikan kesempatan oleh kematian Tuhan Yesus untuk bisa pilih kembali, di mana Adam dan Hawa salah pilih. Dan kalau saya gagal, saya akan kembali ke debu selama-lamanya. Tapi kalau pilihan saya sesuai dengan firman Tuhan, dan saya benar-benar pelajari firman Tuhan, dan saya pilih untuk hidupkan itu kehidupan kekal. Siapapun yang pernah lahir di dunia ini tidak luput daripada hal ini. Kita baca di Signs of the Times, Desember 29, kita semua akan menghadapi catatan kehidupan kita yang tidak salah tercatatnya di buku di surga. Kita semua sedang hidup di kesempatan kedua, di probation, dan kita semua sedang diuji. Tuhan berikan kehidupan ini untuk diberikan kesempatan lagi untuk pilih Tuhan dalam kehidupannya, dalam segala aspek kehidupan, atau enggak, walaupun mengaku pengikutnya. Tuhan sedang menguji setiap manusia untuk melihat apakah karakter hasil pilihan kehidupannya itu dibentuk di dalam kehidupan ini sesuai dengan perintah firman Tuhan atau sesuai dengan apa yang dia mau buat, walaupun nggak berdasarkan firman Tuhan. Semua itu akan dilihat di hari penghakiman. Bagaimana kamu menggunakan kehidupan kamu di dunia ini, bagaimana kamu punya keputusan, apa yang kamu mau senangi, semua itu dicatat dan akan dihadapkan di hari penghakiman, dan itu nggak bisa dirubah lagi untuk selama-lamanya. Apakah kehidupan di dunia ini saya gunakan untuk pilih yang benar, karena pilihan itu yang saya pilih akan terbentuklah karakter sesuai dengan firman yang saya pilih, atau lawannya daripada itu. Karena kita tahu yang kita bawa ke surga hanyalah karakter kita. Kita punya tubuh akan dirubahkan, yang mortal menjadi immortal, yang corrupt menjadi incorruptible, tapi karakter yang dibentuk itulah yang utuh masuk kerajaan surga. Dan karakter itu dibentuk berdasarkan saya punya pilihan dari segala aspek kehidupan saya, tidak ada yang dikecualikan. Kalau karakter kita disetujui Tuhan, kita punya karakter itu harus pantulan daripada karakter sempurnanya Kristus yang adalah karakter Bapaknya. Artinya kehidupan saya itu harus saya sesuaikan dengan kehidupan Kristus, dan kehidupan Kristus itu adalah semua pilihan firman yang Kristus ucapkan itulah patokan kehidupan saya, sehingga saya pun melalui rohnya dirubahkan sesuai dengan karakternya, karena saya pilih apa yang benar, dan Roh Kudus itulah yang menghasilkan karakternya dalam saya dengan pilihan saya. Tetapi kalau kehidupan saya tidak disesuaikan dengan firman Tuhan yang mengungkapkan kehidupan Kristus, tentu saja di hari penghakiman saya adalah seperti orang
yang datang ke pernikahan tanpa jubah pernikahan dan diusir keluar untuk selama-lamanya. Dan prinsip-prinsip firman Tuhan itulah yang membentuk kehidupan saya, yang membentuk karakter saya sesuai dengan pilihan saya. Apakah yang saya pilih benar atau tidak akan kelihatan dari karakter yang dibentuk sesuai dengan pilihan saya. Bapa di surga sudah memberikan pekabaran amaran akan dekatnya hari penghakiman. Dan untuk orang yang hidup, kita tahu penghakiman itu mulai dengan umat Tuhan yang mengaku sebagai umat Tuhan. Dan di saat penghakiman berakhir, semua orang punya masa depan, binasa atau kekal hidupnya, sudah ditentukan, tutup pintu. Tutup pintu. Dan gak ada orang di dunia ini yang tahu kapan terjadinya. Walaupun Tuhan Yesus waktu ditanyakan oleh murid-muridnya di Matius 24, dia bilang tanda-tanda akhir zaman yang menunjukkan bahwa pintu tutup sudah dekat. Dan tandanya kita sudah lihat. Dan kalau kita lihat di dunia ini, semuanya sangat sesuai dengan schedule nubuatan Kristus. Bahwa sudah mau tutup pintu. Dan di saat tutup pintu, nggak ada lagi kesempatan untuk merubah apa-apa. Karena sudah tutup pintu. Kesempatan yang saya terima dari Kristus karena dia mati untuk sebisa hidup dan menerima kesempatan ini, kalau saya gunakannya bukan untuk menyelidiki firman Tuhan dan mengetahuinya sendiri, tetapi hanya dengar-dengar apa orang yang bilang, lalu saya sesuaikan benar atau salah dengan saya suka atau enggak apa yang dibilang, bukan itu yang akan tembus di hari penghakiman. Harus mengetahui sendiri dari firman Tuhan, dengan penjelasan roh nubuat testimoni dan hidup berdasarkan itu, walaupun hasil itu diolok-olok, walaupun hasil itu dibilang fanatik, walaupun hasil itu akan dibilang aneh. Bukankah semua pengikut Tuhan Yesus dibilang hal yang sama? Malahan Tuhan Yesus pun gara-gara kehidupannya selalu sesuai dengan kehendak Bapaknya mau dibunuh dan dibilang ajarannya ajaran setan. Apalagi pengikut Tuhan Yesus, khususnya di akhir zaman yang mengulang zaman Noh, akan dituduh hal yang sama oleh orang-orang yang mengaku pengikut Tuhan Yesus, tapi enggak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan mereka akan bingung waktu kita mengambil keputusan berdasarkan Alkitab dan roh nubuat yang mereka miliki di dalam rumah mereka sendiri, tapi enggak pernah baca. Dan kalau baca pun enggak dihidupkan. Kalaupun mengerti waktu dibaca. Di saat penghakiman berakhir, dia yang kedapatan tidak benar, biarlah dia tidak benar untuk selama-lamanya, tutup pintu. Dia yang kotor karakternya, dia kotor selama-lamanya. Dia yang benar, dia benar selama-lamanya. Dia yang kudus, Efesus 5 ayat 27, holy, unblemished, dia akan kudus selama-lamanya. Tutup pintu, nggak ada kesempatan lagi. Dan setelah itu dia bilang apa? Lihat, aku datang dengan segera. Dan upah, yaitu kehidupan kekal, hasil pilihan, walaupun hasil pilihannya itu sangat merugikan bagi sudut pandangan dunia, orang yang tujuannya ke surga, nggak ada. Kerugian dunia dianggap rugi kalau hasilnya kehidupan kekal dan kehidupannya untuk please God di surga. Dan akan diberikan upah masing-masing. Kehidupan kekal bagi yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan kematian kekal 1000 tahun kemudian, yaitu dikembalikan ke debu karena kesempatan disia-siakan untuk memuaskan daging dan kehendak diri. Tidak dihidupkan untuk menghargai korban yang kekal yang Bapa telah berikan melalui anaknya, tetapi digunakan untuk kepelisiran, kepuasan daging, walaupun mengaku pengikut Tuhan Yesus. Di Ulangan 30 ayat 19 dikatakan, Tuhan telah menempatkan di hadapan saya dua pilihan, kehidupan atau kematian, berkat atau kutukan. Dan dibilang apa? Oleh sebab itu, pilihlah kehidupan kekal. Dan untuk pilih kehidupan kekal, kamu harus hidupkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kamu. Itulah pilih. Sekali lagi, untuk bilang pilih gampang. Tapi kalau gara-gara pilih, akan dibilang sesat, akan dibilang aneh, akan diolok-olok oleh orang yang nggak tahu Alkitab, tetapi mengaku mengerti Alkitab.
itu nggak segampang lagi. Tapi gampang untuk orang yang benar-benar mengerti dan sudah tahu bahwa kalau mau ikut Tuhan Yesus akan diolok-olok oleh orang-orang khususnya yang mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus, tapi hidupnya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pilihan Alkitab itu malahan dibilang aneh dan sesat oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus, tapi nggak hidup sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Pilihlah kehidupan apapun konsekuensinya. Karena kita tahu fungsi di dunia ini yang ujungnya kematian ialah sementara masih ada nafas di hidung, jangan salah pilih. Karena bisa saja kamu punya pilihan itu adalah pilihan terakhir kamu, karena nggak ada yang jamin bahwa kamu masih hidup besok. Kalaupun besok masih hidup, gunakanlah kesempatan itu untuk nggak salah pilih. Karena siapa yang tahu kapan berakhir probation kita. Orang mati berakhir probation. Orang yang hidup pun walaupun sedang hidup, bisa saja probationnya sudah tutup dan dia nggak tahu. Jangan salah pilih. Kalau benar-benar menginginkan kehidupan kekal yang sudah diberikan oleh Bapa oleh Anak, jangan salah pilih. Dan untuk pilih akan diolok-olok, akan dipecat, akan difitnah, akan dibenci keluarga, akan dibilang segala macam nama. Kenapa kita mau heran kalau Tuhan Yesus pun sudah diperlakukan lebih parah lagi daripada kita? Matius 16:25, barang siapa yang mau menyelamatkan kehidupan sementara ini dengan cara untuk kompromi kebenaran akan kehilangan kehidupan kekalnya. Dan barang siapa yang siap untuk kehilangan disingkatkan kehidupan sementaranya oleh karena pilihan yang benar sehingga dia siap untuk mati untuk kebenaran, akan menemukan kehidupan kekalnya. Banyak orang nggak ngerti ini. Karena seakan-akan kalau kita pilih berdasarkan firman Tuhan, itulah yang dibilang aneh. Sementara kalau kita pilih untuk kehidupan probation kita dipertahankan, itu namanya peduli. Padahal peduli itu harus didefinisikan berdasarkan kebenaran. Peduli itu berdasarkan kehidupan kekal, memuliakan Tuhan, atau memuaskan diri sendiri tanpa memikirkan kehidupan kekal dan kematian Tuhan Yesus yang membuat saya bisa hidup dan pilih yang benar. Jadi kalau saya dikasih pilihan di persimpangan jalan dan untuk bisa hidup lebih lama lagi di dunia ini, caranya hanya dengan kompromi kebenaran, saya akan pilih lebih baik mati. Karena walaupun mati, itu namanya tidur, Tuhan Yesus datang dibangkitkan dan gak pernah akan mati itu selama-lamanya. Sementara kalau saya pilih untuk kompromi kebenaran hanya untuk memperpanjang kehidupan yang sudah mau berakhir anyway, walaupun hidup sementara saja, tapi akan mati. Dan waktu dibangkitkan, 1000 tahun kemudian siap untuk dikembalikan ke debu. Jangan salah pilih. Harus belajar, harus mengerti. Jangan pikir karena saya mengaku sebagai umat Tuhan, dan gak belajar dan gak benar-benar bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang saya buat ini saya bisa buktikan di Alkitab. Jangan pikir bahwa kamu bikin yang benar kalau kamu gak bisa buktikan bahwa kehidupan kamu ini berdasarkan firman Tuhan tok. Dan setiap kali saya buat yang benar, jangan heran kalau disalah mengerti, diolok-olok oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus. Jangan heran. Kalau yang saya buat salah, sudah pasti orang dunia yang akan puji-puji. Di saat saya buat yang benar, jangan heran pengaku pengikut Tuhan Yesuslah yang mengolok-olok. Enggak ada yang baru di kolong langit. Lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka punya kehidupan sementara di dunia ini sudah mau berakhir. Mereka masih muda. Masih anak-anak muda mereka di Babylon. Dan sudah mau berakhir probationnya, tapi mereka bisa memperpanjang probationnya dan bisa hidup sampai tua kalau mereka korbankan prinsip kebenaran mereka. Kalau mereka tunduk kepada patungnya Nebukadnezar, mereka bisa mempertahankan lebih lama lagi sedikit di dunia ini penuh dengan penderitaan kehidupan sementara mereka. Tetapi kalau mereka mau mempertahankan kebenaran, mereka tahu mereka akan dibakar hidup-hidup. Artinya mereka siap untuk mati daripada kehilangan kehidupan kekal dan tidak memuliakan Tuhan dalam nafas mereka terakhir. Oleh sebab itu mereka pilih apa? Lebih baik kita dipersingkat probationnya, karena kalau diperpanjang itu hanya dengan kompromi, lebih baik kita dibakar hidup-hidup daripada
nggak dibakar hidup-hidup, dan nanti setelah 1000 tahun dibakar hidup-hidup sampai debu. Mereka nggak salah pilih. Mereka tidak salah pilih karena mereka mengerti fungsi hidup di dunia ini. Bukan untuk kepelisiran dunia, bukan untuk memuaskan daging, bukan untuk melakukan kehendak saya. Lalu firman Tuhannya pengakuan tok. Kenyataannya enggak. Matius 16:25 berdasarkan Daniel juga benar. Dia bisa mempertahankan hidupnya di dunia ini kalau dia enggak berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Atau dia bisa berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari lalu dimakan singa. Jadi gara-gara buat yang benar umat Tuhan dianiaya. Gara-gara buat yang benar umat Tuhan akan mati. Gara-gara pilih yang benar, gara-gara mau memuliakan Tuhan, gara-gara tertarik dengan kehidupan kekal dan mengungkapkan pilihan yang benar, kita bisa dengan segera berakhir kehidupan di dunia ini. Apakah Daniel peduli sama itu? Sama sekali tidak. Karena di dunia ini tujuan kita ialah untuk memperoleh kehidupan yang kekal, kesempatan yang diberikan terakhir kali kepada manusia, dan tidak menyia-nyiakannya. Dengan pilih yang benar, kematian itu cuma tidur. Dan waktu bangkit, waktu dibangunkan, kehidupan kekal adalah hasil daripada pilihan yang gak salah. Walaupun dunia bilang itu salah. Walaupun dunia bilang itu mati sia-sia. Walaupun dunia bilang itu mati konyol. Salah. Itu kata-kata orang yang gak ngerti firman Tuhan. Kematian daripada tidak menghormati Tuhan. Lebih baik mati daripada melanggar hukum Tuhan adalah moto setiap orang Kristen yang murni, bukan pengakuan saja. Karena orang Kristen pengakuan lebih utama melanggar hukum Tuhan supaya nggak mati di dunia ini, supaya nggak diolok-olok, supaya masih mempertahankan pekerjaan, supaya tidak dibilang fanatik, supaya tidak dibilang aneh. Saya nggak mau mati. Kalau sudah tua bolehlah, tapi masih muda nggak mau. Dan kalau hidup hanya dengan melanggar hukum Tuhan, artinya saya jual saya punya kehidupan kekal hanya untuk kehidupan sepanggal sisa di bumi ini. Itu nggak bijaksananya, bukan main. Itu nggak rencana keselamatan dimengerti. Itu namanya cari dan akan temukan kematian kekal. Tuhan Yesus di padang belantara untuk menurut kepada Bapaknya. Dan dia nggak akan memperoleh makanan dengan mengikuti anjuran setan. Di hadapan semesta alam, Tuhan Yesus memberikan kesaksian bahwa untuk tinggalkan prinsip kebenaran Bapaknya dan tidak mau melakukan kehendak Bapaknya, itu lebih penting daripada penderitaan lapar atau bencana alam apapun yang dia akan alami dengan pilih yang benar. Artinya, yang Tuhan Yesus ajarkan di padang belantara, apapun konsekuensi kamu di dunia ini karena pilih yang benar, itu tidak separah dibandingkan kalau kamu kompromi kebenaran dan tidak memuliakan Tuhan, tidak menghargai kehidupan yang diberikan di probation ini, dan kehilangan kehidupan kekal yang sudah diberikan melalui korban yang kekal ini, dan kamu tidak menghargainya. Untuk menderita apapun karena pilih yang benar, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya menyangkal kebenaran hanya untuk memperoleh mangkok makanan lentils yang merah yang diinginkan oleh Esau waktu dia menjual dia punya hak sulung. Lebih mementingkan dia punya hal jasmani yang hanya memberikan kepuasan sangat sementara dan menjual kehidupan kekal yang bukan main, enggak ada kata sementaranya. Lukas 22 ayat 42 Tuhan bilang, bukan kehendakku tetapi kehendakmu lah Bapa. Dan kehendakmu itu ialah sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nggak bisa saya bilang kehendakmu kalau saya nggak belajar firman Tuhan. Dari mana saya mau tahu apa yang benar? Dari mana saya tahu apa yang benar? Kalau yang benar orang bilang, saya nggak pernah belajar sendiri. Saya nggak pernah benar-benar sungguh-sungguh mempelajari sendiri, lalu mau bilang itu benar. Nggak bisa. Hanya bisa lakukan ini kalau mengerti semua ini. Makanya umat Tuhan akan dibinasakan karena nggak berpengetahuan. Karena umat Tuhan telah menolak pengetahuan. Tuhan bilang, aku pun akan menolak engkau dan keturunanmu.
Matius 7:21, tidak semua orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Tadi Tuhan bilang apa? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dan hanya yang melakukan kehendak Bapa lah yang akan masuk kerajaan surga. Jadi saya harus tanya, apakah yang saya lakukan sesuai dengan kehendak Bapa? Nomor 1, tahu nggak apa kehendak Bapa? Atau itu kehendak saya, lalu saya pakein label kehendak Tuhan walaupun enggak. Biarpun saya bilang Tuhan, Tuhan, apa gunanya kalau saya nggak lakukan apa kehendak Bapa yang sudah sangat jelas diungkapkan di dalam firman-Nya yang saya jarang atau baca pun tidak. Nggak bisa itu. Banyak orang akan hilang sementara mereka mengharapkan dan menginginkan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Apa gunanya mengharapkan dan menginginkan kalau nggak pernah menjadi kenyataan? Mereka tidak mau menyerahkan mereka punya kehendak kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya serahkan kehendak saya, artinya nggak bisa bikin ini lagi. Artinya nggak bisa bikin itu lagi. Artinya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nggak fun ah. Dan karena mau melakukan kehendak diri sendiri dan nggak mau selamat, saya pikir yang saya lakukan pekerjaan Tuhan. Sementara kehendak Tuhan saya nggak melakukan, bisa saja itu saya punya kehendak. Dan kalau saya nggak tahu bisa buktikan semua tindak tanduk saya berdasarkan prinsip firman Tuhan di Alkitab dan dijelaskan sangat jelas di testimoni Roh Nubuat, dari mana saya tahu itu kehendak Tuhan? Kalau saya sendiri nggak tahu apa itu kehendak Tuhan. Sementara saya mengharapkan dan ingin untuk masuk kerajaan surga dan nggak akan masuk karena saya nggak melakukan kehendak Bapa. Karena yang saya lakukan itu saya punya kehendak dan keinginan saya masuk kerajaan surga itu berdasarkan saya pengen masuk surga, bukan saya melakukan kehendak Bapa. Karena mereka tidak sekarang pilih untuk melakukan kehendak Bapa dan mengizinkan Bapa lah yang untuk bekerja untuk mengungkapkan kehendaknya dalam kehidupannya. Banyak orang akan hilang, bukan karena mereka mau hilang, karena di dalam dunia ini mereka nggak melakukan kehendak Bapa. Di dalam probation yang diberikan, yang sudah dibeli kehidupan ini oleh kematian Tuhan Yesus, tapi tidak digunakan untuk menurut di mana Adam dan Hawa melanggar, tapi mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan daging, keinginan pribadi, tapi mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus. Mereka akan hilang. Kalau kita tidak tertarik sekarang untuk merenungkan hal-hal surgawi, pikirkan baik-baik. Kalau sekarang saya tidak tertarik untuk cari mengetahui pengetahuan tentang God, kalau saya tidak tertarik untuk memandang karakter Kristus, kalau saya tidak tertarik akan hal-hal kekudusan surgawi, nggak tertarik, sama sekali tidak tertarik. Orang yang tertarik itu dia siap belajar berjam-jam saking menariknya hal-hal surgawi. Jadi ini bukan cuma baca renungan pagi, lalu habis itu hidup sesuai dengan kehendak diri. No, kehidupan kita itu didikte firman Tuhan. Siapapun mau olok dan bilang aneh dan fanatik. Karena kita tahu yang kita kejar adalah kesempatan yang diberikan dan gak mau disia-siakan untuk jangan salah pilih. Karena kehidupan kekal kita sangat berharga. Buktinya Bapa berikan anaknya untuk bayar kita punya hutang. Dan nilai manusia ialah nilai anaknya yang membayar kita. Begitu berharganya sehingga kehilangan dunia dan segala isinya nothing dibandingkan dengan kehidupan kekal yang sudah dipersiapkan melalui kematian anak Bapa yang dikasih Bapa. Dan kalau hal-hal surgawi nggak tertarik, saya nggak mau spend time, saya lebih spend time dengan keinginan saya, nggak pernah mau tertarik akan hal itu, dan malahan mengolok-olok orang yang belajar firman Tuhan semua itu. Dan saya bisa pastikan, nggak usah ragu, saya bisa pastikan. Apa yang saya bisa pastikan kalau hal-hal surgawi tidak pernah menjadi hal-hal yang menarik bagi otak saya. Saya bisa pastikan bahwa pengharapan saya untuk masuk surga sia-sia. Artinya, kalau hal-hal surgawi, firman Tuhan bukan menjadi satu keinginan yang terbesar daripada segala-galanya. Sehingga saya rela tinggalkan semuanya. Saya rela untuk tinggalkan hal-hal yang saya cintai sebelum saya mengenal firman Tuhan. Sehingga saya rela dibilang fanatik. Saya rela dibilang aneh. Saya rela diolok-olok oleh orang yang mengaku pengikut Tuhan Yesus. Pusing amat. Saya tahu apa yang saya sedang lakukan dalam probation ini dan saya tidak mau sia-siakannya.
sehingga kehidupan kekal saya, pengharapan surga itu tidak sia-sia. Walaupun orang dunia bilang saya sia-sia. Yang paling penting, waktu Tuhan Yesus datang, kalau mati, apakah dibangkitkan? Dan kalau hidup pun, apakah diangkat ke awan-awan? Bukan apa yang orang bilang, apa yang orang olok, pusing amat apa orang mau bilang. Saya punya kehidupan itu, saya punya pilihan. Dan pilihan saya ialah untuk melakukan kehendak Bapa dengan kuasa kemampuan yang Bapa berikan bagi yang mau menurut akan segala perintahnya. Semua orang akan mengakhiri probationnya, antara masih hidup atau dengan kematian. Yang paling penting bukan kehidupan probation. Yang lebih penting daripada kehidupan probation ialah pilihan saya di probation ini. Anggaplah setiap pilihan saya adalah pilihan terakhir saya. Dan apakah pilihan saya itu mengungkapkan cinta saya akan kebenaran Tuhan atau memenuhi semua kebutuhan daging saya? Choose you this day whom you will serve.